Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, baik. Jadi sebelum mulai pelajaran, AKBG kita berdoa dulu. Dasin boleh disiapin? Okay guys, let's pray together. Oke, cukup guys. Oke, makasih ya Dasin. Hari ini siapa yang nggak hadir? Ada yang hadir? Aku Bu. Abdul. Aku. Siapa yang enggak? Siapa yang tidak hadir? Enggak ada, Ibu. Berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar data dan diagram. Tapi sebelum itu, Ibu mau kasih lihat dulu. Nah, siapa yang masih ingat dulu kalian pas SD nih pernah belajar diagram lurus? Siapa masih ingat cara bikin diagram lurus? Saya, Ibu. Cia. Nggak ada, Bu. Iya. Maju. Tak nampak, Bu? Tak nampak. Tunjukkan nih, lihat di layar. Bagaimana? Buat diagram lurus dari hewan yang ada di peternakan ini. Di peternakan ada singa. Kanannya apa, Ibu? Lurus aja dulu. Lurus aja. Lurus itu kan. Nah, hewannya ada apa? Hewannya ada apa aja? Domba. Ada kakek. Kakek bukan hewan. Ibu parah, Bu. Nggak berbakti, Bu, pada orang tua. Ada ayam. Ayam, sapi. Cia. Lagi, Bu. Udah. Udah, ayam. Domba ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 26. Coba jumlah. Coba itu lah. 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada yang berdua, Cia. Yang berdua. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. 5-nya Dicoret. iya. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ayo tebak satu lagi. Satu lagi di mana? Ya, di belakang kakek, di belakang kakek. Oh, di atas genteng. Coba kakeknya suruh muter, siapa tahu jauh. Itu sapinya 3 bukan, Ibu? Betul. Iya, kepalanya 3, Cia. Siapa tahu kesembunyi di palu. Gak timpa-timpa. Kalau diagram turis, Iya, pasti nggak lucu. Masih ya, silakan. Ayo balik lagi, kita belajar lagi. Nah, benar ya, yang digambar Cia tadi itu adalah diagram lurus. Jadi di sini ada nama binatangnya, tadi ada domba, kucing, ayam, sapi. Kemudian ini ada lurusnya. Ayamnya ada 2, sapinya ada 3. Nah, terus waktu SD kalian juga belajar diagram gambar kayak yang di layar, ya benar? Betul. Bagus. Ibu anggap kalian masih ingat dan sudah mampu untuk melanjutkan ke materi diagram di jenjang SMP. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah diharapkan setelah belajar kalian tuh mampu mengumpulkan data dari lingkungan sekitar secara sistematis, juga mampu menyajikan data ke dalam tabel, lalu mampu membuat diagram, batang, lingkaran, garis dari data yang telah kalian kumpulkan, juga mampu membaca dan menyimpulkan informasi dari data dan diagram yang disajikan. Nah, ini ada pertanyaan diskusi nih. Jadi, kantin sekolah itu ingin tahu jajan apa sih yang paling disukain sama kalian. Nah, untuk menentukan menu tetap nih biar dagangannya laris gitu, bisa nggak sih kalian tuh membantu gitu ya membuat survei dan menyajikan datanya? Kira-kira buat tahu kalian bakal ngapain? Ya, ngumpulin datanya kayak gimana? Tanyain sukanya apa? Betul, ditanyain sukanya apa. Nadia sukanya jajan apa? Ayam geprek, Bu. Ayam geprek. Ai sukanya jajan apa? Pempek, Bu. Nah, iya, Ai sukanya jajan tempe. Nah, nanti data itu dikumpulin ya kan? Dibuat tabel. Nanti pempek yang suka pempek berapa, yang suka ayam geprek berapa gitu ya. Nantinya datanya ini akan disajikan ke dalam sebuah diagram gitu ya, agar memudahkan dilihat gitu, agar memudahkan kalian membaca sebuah data gitu ya. Nah, dari tadi kan kita udah
Dari data, diagram gitu ya. Terus mengumpulkan data gitu ya, menyimpulkan. Nah, itu apa sih? Jadi yang kita lakukan tadi itu merupakan investigasi statistika. Di mana investigasi statistika adalah proses mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang berguna. Kayak tadi yang kalian kumpulin data makanan yang paling disukai. Nantinya itu datanya tuh akan berguna untuk si ibu kantin biar dia jualan itu tuh lebih banyak, lebih laku, jadi dia lebih untung gitu ya. Nah, proses ini itu dilakukan melalui langkah-langkah yang tadi. Dia mau nanya apa nih gitu kan. Oh, dia tadi mau nentuin makanan apa sih yang paling disukai gitu ya. Terus nanti dikumpulin kayak tadi data Ai sukanya apa, pempek. Nah, dia sukanya apa, geprek gitu ya. Terus disajiin dalam tabel gitu. Nih, ini termasuk disajiin dalam tabel ya. Terus disimpulin, oh berarti tuh yang paling banyak bisa yang geprek, yang paling banyak pempek gitu. Nah, tadi juga kita tuh udah sering banget nyebut data. Jadi data tuh apa sih gitu ya? Data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi mentah yang dapat berupa angka, teks, gambar, suara, dan lainnya. Sedangkan kalau diagram itu adalah cara visual untuk menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Nah, ini ada jenis-jenis data nih, dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif itu adalah data yang berupa kategori atau deskripsi. Contohnya ada hobi, bentuk, opini, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Contohnya angka, ukuran, statistik, dan lain-lain. Nah, coba perhatiin data ini. Termaksud jenis data apa saja kah data di bawah ini? Nih, kalau yang merah, warna kesukaan siswa. Data kualitatif atau kuantitatif? Kuali. Kenapa kuali, Destin? Karena nggak ada angka spesifiknya. Iya, bisa. Terus kalau nilai matematika siswa? Kuanti. Kuanti, karena dia Ada punya nilainya. angka gitu ya. Yang tinggi badan siswa? Kuanti. Kuanti juga, karena dia berupa angka. Sedangkan kalau yang ungu nih, jenis makanan favorit siswa? Kuali. Kuali, betul. Nah, sedangkan untuk berdasarkan sumbernya ini juga dibagi dua nih. Ada data primer dan data sekunder. Di mana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Kayak tadi Ibu Kartin nyari sumbernya, misalnya Bu Kartinnya nanya langsung, Destin, makanan favorit Destin apa nih? Gitu. Misalnya Destin jawab apa? Pizza. Nah, pizza. Berarti data primer langsung dari sumbernya nih, si Ibu Kartin dapat langsung dari Destin. Kalau data sekunder itu data yang diperoleh dari laporan atau catatan pihak lain gitu ya. Misalnya nih Bu Kartin mau survei, terus tapi ternyata dia dapetnya tuh dari Bu Kartin yang 5 tahun lalu gitu. Oh, ternyata makanan favoritnya dulu tuh ini gitu. Nah, itu data sekunder. Nah, kan tadi kita juga udah sempat menyebutkan diagram gitu. Jadi diagram dalam statistika tadi kan diagram itu digunakan untuk menyajikan data secara visual. Di mana diagram ini membantu kita untuk memahami data secara cepat dan jelas. Diagram ini dibagi tiga, ada batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ini ada diagram batang. Jadi diagram batang itu adalah diagram yang berbentuk batang gitu ya. Bentuknya ada sumbu vertikal sama horizontal. Fungsinya untuk apa? Jadi dia fungsinya untuk menampilkan data perbandingan antar kategori. Nih, contohnya nih yang saya digambar. Ini adalah diagram data penggunaan kuota internet bulanan OLI gitu ya. Nah, dalam data diagram batang ini itu ada ada isinya. Dimana nih yang bawah ini nih dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni itu adalah kategori datanya gitu ya. Jadi sungguh horizontal atau kalau misalnya nanti dibalik juga bisa. Sedangkan di sini nih yang isinya angka itu merupakan frekuensi. Nah, ini ada judulnya yang bawah. Nah, ini nih yang putih itu menunjukkan dia nih menunjukkan data apa sih? Kalau di sini dia menunjukkan si kuotanya, kuota OLI, ya kan? Nah, cara membuatnya itu dibuat dulu tabel datanya. Jadi misalnya kamu dapat OLI nih kuota bulan Januarinya misalnya 10, bulan ini sekian. Terus nanti kamu buat tabel, baru nanti disusun dalam diagram batang gitu ya. Nanti kamu tentuin dulu nih sumbu horizontalnya apa, kategorinya apa. Di sini kategorinya adalah bulan penggunaan si kuota olinya. Sedangkan kalau sumbu vertikalnya itu adalah si frekuensi atau nilai kuota yang oli gunakan selama
bulan Januari sampai Juni gitu ya. Nah, yang putih itu, Bu, kenapa sih ada si putih itu gitu ya? Padahal ini cuma satu. Jadi kan dia akan menunjukkan itu aja gitu. Kenapa kita pakai? Jadi sebenarnya diagram batang itu nggak cuma kayak gini, tapi juga ada yang seperti ini gitu. Jadi keterangan warna itu bisa menunjukkan diagram batang lain gitu. Misalnya di sini ada data penggunaan kuota internet bulanan oli dan kimi. Jadi kan kita bisa lihat perbandingan, oh yang putih kan oli, yang hijau kimi gitu. Jadi kita bisa lihat, oh di bulan Maret kuota mereka sama gitu. Mereka menggunakan jumlah kuota yang sama gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada diagram lingkaran. Di mana diagram lingkaran itu adalah diagram yang tentunya berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor gitu ya. Di sini kalau digambar itu ada juring 1, juring 2, juring 3. Di mana fungsinya diagram lingkaran ini adalah untuk menunjukkan proporsi atau persentase setiap bagian dari total keseluruhan. Nah, ini ada komponen dari diagram lingkaran gitu ya. Kayak tadi di bawahnya masih ada judul diagramnya gitu ya, terus ada persentasenya dari setiap juringnya gitu sama keterangan warna. Jadi ini bagian yang putih ini menunjukkan datanya siapa gitu ya, dan lain-lain. Caranya masih sama ya, jadi nanti dari datanya itu kita buat tabel dulu, terus nanti kita cari persentasenya. Terus setelah kita cari persentasenya, kita cari besar sudut sehingga kita dapat nih ukuran sudut segitu untuk persenannya gitu. Terus baru kita nanti gambar si sektor lingkaran berdasarkan besar sudut yang sudah kita hitung tadi. Caranya gimana? Nih, caranya seperti ini. Jadi untuk menentukan besar sudut juring pada lingkaran itu rumusnya adalah besar sudut itu sama dengan nilai bagian dibagi nilai keseluruhan lalu dikali dengan 360 derajat. Sedangkan untuk menentukan persentasenya pada diagram lingkaran itu rumusnya adalah persentase sama dengan nilai bagian dibagi nilai keseluruhan dikali 100%. Mungkin biar ada bayangannya kita lihat aja di contoh soal. Nah, ini ada data cemilan favorit kelas 7B gitu ya. Dimana di sini ada yang suka keripik itu ada 8 orang, donatnya 6 dan popcornnya 6. Nah, total seluruh datanya itu ada 8 ditambah 6 ditambah 6 adalah 20. Nah, kita cari dulu nih besar sudutnya tuh berapa sih masing-masing cemilan itu gitu. Kita hitung dari data yang pertama. Data yang pertama keripik berapa? 8. Terus total data keseluruhannya 20. Jadi 8 per 20 dikali 360. Didapatkan 144 derajat untuk juring di keripik gitu ya. Begitu juga nanti ke donat dan popcorn. Sedangkan untuk menentukan presentasi pada diagram lingkarannya itu tadi rumusnya nilai bagian per nilai keseluruhan dikali 100%. Nilai bagian keripik 8, nilai total keseluruhannya 20, terus dikali dengan 100%. Didapat hasilnya adalah 40% gitu. Nah, setelah kalian dapat data ini, diapain sih Bu? Kita langsung tinggal bikin diagram lingkarannya. Nah, ini bentuk diagram lingkarannya. Jadi nanti ketika kalian membuat diagram lingkaran, itu kalian bisa pakai jangka dan busur ya. Karena kan tadi kita dapat si juringnya itu ya, besar sudut juring. Terus baru kita bisa gambar si diagram lingkarannya. Nah, dari data tadi ini kita dapat diagram lingkaran itu untuk keripik itu ada di 40% dengan bagian yang hijau, terus dengan bagian yang pink itu ada donat dengan 30%, dan bagian yang putih itu ada popcorn dengan persen 30%. Nah, yang ketiga nih ada diagram garis. Dimana diagram garis ini nggak terlalu beda ya sama diagram batang. Bedanya apa? Bedanya itu kalau misalnya diagram garis itu kita menandai koordinat sesuai dengan label pada sumbu vertikal dan horizontal. Lalu kita sambungkan garis-garisnya gitu ya, bisa dari titik. Data pertama, kedua, ketiga kita tarik garis gitu. Ini juga komponen buat diagram garisnya itu yang bawah ada kategori ya. Ini yang Januari sampai Juni. Terus nanti di sini juga ada judul diagramnya. Ini masih ada menunjukkan frekuensi. Terus ini datanya nih, data kita nih. Si diagram, si garisnya ini. Terus ini ada keterangan warna. Nanti mungkin ada juga diagram yang datanya tuh nggak cuma satu, gitu kan, data penggunaan kota koperasi.
bulanan koperasi kapur sirih. Misal nanti dibandingkan dengan koperasi AIS gitu. Jadi nanti dia ada 2 garis gitu ya, warnanya yang berbeda. Nah, untuk caranya kita buat dulu nih sumbu X sama sumbu Y-nya nih. Buat kategori sama frekuensinya. Terus nanti berdasarkan data yang kita punya yang udah dibuat tabel gitu ya, kita tandai nih titik-titik sesuai pasangan waktunya. Kayak ini bulan Januari dia 10, berarti kan di bulan Januari frekuensinya 10 gitu ya, dan seterusnya. Setelah itu kita udah dapat nih titik di bulan Januari, Februari sampai Juni, kita gabungkan titik-titik itu dengan garis gitu ya. Nah, terus gimana sih Bu buat kita memilih diagram yang tepat gitu. Jadi untuk diagram batang ini tuh kita gunakan ketika kita ingin membandingkan suatu kategori gitu ya. Sedangkan untuk diagram lingkaran itu ketika kita ingin menunjukkan proporsi atau persentase. Sedangkan untuk diagram garis itu untuk melihat perubahan data dari waktu ke waktu. Oke, sampai sini adakah yang ingin bertanya? Nggak ada Ibu. Nggak ada ya? Nah, selanjutnya ini kita latihan soal. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nanti silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Oke, jadi bisa dibuka LKPD-nya. Pada halaman pertama ini ada identitas, diisi ya nama kelompok dan kelasnya. Terus jangan lupa nih dibaca tujuan dan petunjuk pengerjaannya. Udah? Udah, Ya. Bu. Nah ini nih dari diagram batang nih kita lihat. Nah kalian tuh diminta untuk mengumpulkan data dari teman sekelas kamu gitu ya. Nah nanti berdasarkan data yang kamu dapat baru nanti kalian jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengumpulkan datanya. Jadi datanya bebas, kalian mau data apa aja, boleh kuantitatif, boleh kualitatif. Dikasih dong nggak ada tuh. Kamu bukan ketua ayam. Hah? Kelompok ini ngumpulin data apa? Ojan dia ngumpulin data apa? Ini Bu, Makanan. makanan. Makanan apa? Yang ada di kantin. Yang ada di kantin. Kalau ini ngumpulin data apa? Data hobi Bu, hobi. Oke, hobi. Kalau yang itu ngumpulin data apa? Warna. Yang ini ngumpulin data apa? Peliharaan Bu, hewan peliharaan. Boleh. Ikan 22 gitu, 25, 75. Oke. Apakah ada yang ditanyakan dari pengerjaan LKPD-nya? Nggak ada Ibu, aman Ibu. Oke, dilanjutkan ya. Apakah sudah semua? Saya sudah, Ibu. Sudah? Saya Semuanya sudah. sudah? Oke. Sekarang ayo kita bahas dari yang diagram batang, diagram lingkaran, dan nanti ada diagram garis. Mungkin nih dari perwakilan kelompok gitu ya, di masing-masing kelompok yang berbeda, siapa yang mau maju? Aku, Ibu. Boleh kelompoknya Irsyad, mau jawab yang mana? Jawab yang batang, Ibu. Boleh. Nih ada yang mau maju lagi ya diagram lingkaran. Nanti yang diagram garis Aku kita Bu, bahas aku bareng-bareng Bu. ya. Boleh, Ais maju. Oh, sini Ibu capture aja biar nanti teman-temannya bisa lihat ya. Iya, boleh Bu. Ibu foto nih nanti jadi teman-temannya bisa lihat di layar. Kalian jelasin aja. Oke, Bu. Ini langsung. Jelasin aja. Iya, biar nggak usah berkali-kali. Oke. Jadi aku tadi udah saya udah ngumpulin data. Tadi tuh saya ngumpulin data tentang makanan-makanan di kantin. Jadi itu saya ada beberapa kategori. Pertama itu ada katsu, dimsum, ayam geprek sama mie ayam. Dan data itu saya dapetin katsu itu ada 7 orang, terus dimsum itu 4 orang, ayam geprek itu ada 5 orang, dan ayam mie ayam itu ada 4 orang. Ya, terus ini untuk diagram batangnya yang sama kayak di tabel. Untuk katsu 7 orang, yang untuk Y-nya itu yang garis ke atas itu orangnya, beberapa orangnya. Untuk yang garis ke samping itu makanannya gitu. Terus buat data terbesar tuh, jadi yang paling banyak itu yang suka makanan yang ikan itu ada katsu 7 orang. Terus untuk yang terkecil itu ada mie ayam.
Nah, karena yang nomor 3 itu hitungan selisih dari terbesar dan dari terkecil. Berarti tinggal dikurang aja, 7 dikurang 4 sama dengan 3. Berarti sisinya adalah 3. Oke, bagus banget ya Irsyad dan kelompoknya boleh kasih tepuk tangan. Makasih banyak ya Irsyad. Boleh mungkin kita lanjut ke kelompoknya Ais. Silakan Ais. Ya oke Bu, jadi di sini tuh diminta untuk buat bikin diagram lingkaran. Nah pertama itu kita cari datanya dulu, terus udah dinotis juga berdasarkan data yang mau buatlah tabel frekuensi berdasarkan jenis hewannya. Terus udah dikasih tahu hewannya ada bebek, ayam, sapi, kambing, kelinci. Nah itu tinggal hitung aja di gambar yang di atas tadi. Terus udah baca bukan. Terus hewannya itu yang bebek kalau dihitung ada 5, ditulis di tabel. Hewan itu bebek ada 5, frekuensinya hewannya bebek, frekuensinya 5. Hewan ayam 5, sapi 4, kambingnya 2, terus kelincinya itu ada 4. Nah, terus yang kedua itu kan hitung persentase tiap jenis hewan. Ya udah kita karena persentase berarti kita pakainya yang dikali 100%. Jadi persentase bebeknya kita hitung dulu jumlah seluruh banyaknya hewan yang ada. Karena kan untuk dikali sama 100%-nya jumlahnya itu 20. Jadi persentase bebeknya itu tadi bebeknya ada 5 dibagi jumlah seluruhnya dikali 100% jadinya 25%. Terus untuk ayam juga kayak gitu 25%, sapi pun 20%, kambing 10% dan kelinci di sini 20%. Lalu diminta untuk diagram ini ya. Iya, nah persentasenya. Iya, itu terus menentukan ini ya. Apa? Ini bisa sudut, menentukan sudut di lingkarannya. Oh iya. Selanjutnya kita harus cari sudut buat di lingkarannya. Itu pakai 360 derajat. Nah, besar sudutnya itu sama caranya jumlah banyak atau frekuensi dari hewannya dibagi jumlah seluruhnya dikali 360. Kemudian buat sudut bebek itu 90 derajat, ayam juga 90 derajat. Terus sapi sama kelinci di sini sama. Kesimpulannya, bebek dan ayam masing-masing merupakan hewan yang paling banyak diperkenakan Pak Budi, yaitu sebanyak 5 ekor, dimana kalau dipersentasein itu 25%. Terus kambing merupakan hewan paling sedikit karena cuma 2 ekor dan persentasenya hanya 10%. Terus berarti secara keseluruhan ayam dan bebek menyumbang setengah dari hewan diperkenakannya Pak Budi. Bisa dilihat ya setengahnya. Iya, betul, bagus banget ya. Kelompok Ais. Nah, sekarang soal yang terakhir. Kita bahas bareng-bareng. Nih, buat pernyataan pertama itu ada penjualan hari Rabu lebih sedikit dari Selasa. Benar atau salah? Salah. Salah. Kalau yang kedua, jumlah minuman terjual pada hari Senin dan Rabu sama. Senin dan Rabu sama ya. Sama-sama 15. Terus yang ketiga ada jumlah penjualan hari Selasa dan Jumat sama dengan hari Kamis. Betul atau salah? Salah. Salah kenapa? Karena 10 Selasa sama Jumat itu 15. 15. Sedangkan hari ini bisa 20. Iya, jadi salah ya. Iya. Yang keempat, penjualan hari Kamis lebih sedikit daripada hari Senin. Salah. Salah kenapa? Karena Kamis lebih lebih besar. besar. Betul. Yang lima, penjualan paling sedikit terjadi pada hari Jumat. Ya. Betul, karena penjualannya dia paling sedikit berapa? 5. Posisi paling bawah. Iya. Selanjutnya itu ada penjualan dari hari Rabu lebih banyak dari hari Kamis. Hari Rabu lebih banyak dari hari Kamis. Karena Kamisnya paling banyak ya. Iya. Terus, total penjualan dari Senin hingga Rabu adalah 40 minuman. Senin sampai Rabu. Iya, betul. Ya 15 ditambah 10 ditambah 15. totalnya 40. Yang terakhir, selisih antara jumlah minuman hari Senin dan Selasa adalah 6. Apakah benar? Salah. Ya, karena harusnya berapa? 5. Betul. Berarti udah betul semua ya jawabannya. Iya. Oke, jadi untuk angka PD-nya kita cukupkan karena sudah selesai. Nanti jangan lupa masing-masing kelompok ditulis ya di buku tulisnya biar punya catatannya masing-masing. Sampai sini adakah yang ingin bertanya?
Iya. Oke, mungkin karena udah gak ada yang bertanya, terus juga waktu kita juga udah mau habis ya, mungkin Ibu tutup. Tapi sebelum Ibu tutup, kita simpulin dulu pelajaran hari ini. Kita tuh udah belajar apa aja sih? Data. Data, diagram, ada diagram apa aja? Diagram batang, dan lingkaran. Garis, betul. Nah, karena kita udah selesai pembelajaran hari ini, kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu sangat bangga. Semoga materi hari ini tuh akan bertahan ya di kepala kalian, karena nanti akan berguna gitu ya untuk materi-materi berikutnya gitu. Mungkin karena kita tadi diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Abdullah boleh disiapkan? Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Abdullah. Terima kasih juga kepada kalian semua. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan kata atau sikap saat mengajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.